tanda binatang, dan doa. Wahyu 19 ayat 1-5 menuliskan, "Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Suatu peringatan yang hikmat. Pekabaran ketiga dan terakhir dari pekabaran 3 malaikat merupakan peringatan yang paling hikmat di dalam Alkitab. Peringatan ini diabaikan oleh banyak orang. Namun peringatan ini menyatakan kebenaran-kebenaran rohani yang mengubahkan hidup, yang menyentuh kebutuhan kita yang terdalam dan menarik kita lebih dekat dengan Yesus. Rasul Yohanes menulis, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Demikian dicatat dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Prinsip perubahan hidup yang pertama dari peringatan ini adalah bahwa peringatan ini datang dari hati Allah pengasih yang ingin menyelamatkan kita lebih dari apapun juga. Peringatan ini merupakan sebuah pekabaran ilahi, sehingga umat Tuhan tidak akan lengah menghadapi penipuan-penipuan yang akan datang. Kedua, peringatan ini berkaitan dengan penyembahan. Malaikat ketiga mengatakan, jikalau seorang menyembah binatang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pekabaran malaikat pertama di ayat 7, yang memanggil umat manusia untuk menyembah Allah Pencipta. Menyembah Pencipta menuntun para pengikut Kristus yang setia untuk menyambut kasih-Nya, percaya akan rahmat-Nya yang menyelamatkan, menurut kepada firman-Nya, dan memelihara perintah-perintah-Nya. Menyembah binatang menuntun manusia untuk memiliki hidup yang berpusat pada diri sendiri, terpisah dari Tuhan, dalam pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Hal ini berfokus pada diri sendiri, gantinya kepada Yesus. Binatang di dalam diri kita. Pekabaran malaikat ketiga berbicara tentang suatu waktu yang akan datang, ketika gereja dan negara akan bersatu di bawah kekuasaan untuk memaksakan penyembahan pada hari pertama dalam pekan. Pekabaran terakhir dari 3 malaikat adalah sebuah panggilan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Prinsip antikristus, yaitu keangkuhan gantinya merendahkan diri, meninggikan diri gantinya mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan orang lain, dan percaya kepada hikmat manusia gantinya pada inspirasi ilahi dari kitab suci. Ini telah mendarah daging dalam sifat alami kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Apakah solusi terhadap prinsip binatang yang ada di dalam diri kita? Hanya ada satu solusi, yaitu Yesus. Rahmat-Nya, kuasa-Nya, kasih-Nya memenuhi hati dan hidup kita. Kecuali komitmen kita kepadanya bertambah kuat dibandingkan penarikan dunia, maka prinsip-prinsip binatang akan mendominasi kita, dan suatu hari kelak kita akan menerima tanda binatang. Peringatan terhadap tanda binatang dalam pekabaran malaikat ketiga selayaknya membuat kita berlutut untuk tunduk kepada Kristus dengan rendah hati,
memohon Roh-Nya membasuh kita seluruhnya dari dalam diri kita dan mengerjakan mujizat rahmat ilahi di dalam hati kita. Peringatan ini juga seharusnya menuntun kita untuk berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan tetangga kita, agar mereka pun dapat membuka hati mereka kepada pekabaran keselamatan dari Kristus di hari-hari terakhir ini. Pekabaran ini seharusnya memotivasi kita untuk memandang ke depan kepada hari di saat kita akan bersukacita bersama dengan Kristus di sekeliling tahtanya selamanya. Demikian dicatat dalam Wahyu 19 ayat 1-5. Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang menginginkan semua manusia diselamatkan dan tak satu pun yang terhilang. Begitu banyak orang yang mempercayai agama yang palsu, filsafat yang menyimpang, dan berhala zaman modern sebagai sumber kekuatan dan berusaha menutupi kehancuran dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat peduli untuk memperingatkan sesama kami, dan kami dapat mengambil peran dalam menuntun sesama kami kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat sejati yang layak untuk disembah. Amin.